Ini adalah bagaimana meningkatkan motivasi kalian untuk selalu mengupgrade pengetahuan, ya, mengupgrade pengalaman. Bagaimana agar garis ini menjadi pendek? Sama dengan caranya jika hanya terbalik. Memberikan garis yang sudah ada, kita cukup menggambar baru dengan yang lebih panjang. Maka dia akan terlihat lebih pendek. Apa maknanya di sini? Maknanya ada, Anda sekarang berada di posisi ini. Tapi kalau Anda tidak merubah, maka Anda akan tergilas oleh yang ini. 2024 Anda mungkin masih di sini. 2023 mungkin Anda di sini. Artinya, kalau Anda dari sekarang tidak ada upgrade untuk pengetahuan, motivasi, gaya belajar, gaya berinteraksi, maka Anda akan tertutup oleh garis ini. Bisa jadi ini tahun 2005, 2006 akan lebih panjang lagi. Artinya apa? Itulah kehidupan. Makanya awal kita perkenalan dulu, saya awal masuk main, saya katakan apa? Ayo berubah dari pola pikir kelas 10, sekarang ke kelas 11. Di kelas 12, kalau Anda masih seperti ini, Anda akan tergilas oleh siapa? Banyak siswa yang lain, bukan yang dikasih sama saja. Artinya, ayo dari sekarang kita mulai untuk berubah. Jangan berkata, entar besok. Karena entar besok kayak orang mau bayar utang. Lu bayarlah utang lu. Entar dah ya. Bayar utang lu besok. Entar sok 2 tahun gak berasa. Sama, entar sok, total kan baru lulus. Artinya dari sekarang kita mulai untuk mulai berubah. Ya. Nah, jadi posisi Anda dari sini. Bagaimana caranya Anda bisa berubah? Tingkatkan semua yang ada potensi kalian, yang kalian miliki sekarang. Ya, cara belajar, cara menatap masa depan, apalagi pengalaman, pengetahuan, skill, keahlian, Anda harus tingkatkan. Dulu zaman saya itu nggak ada HP, komunikasi kita lewat telepon rumah, masih kodenya 021 460 kalau daerah Cakung. Kemari lewat telepon umum. Bikin jalan tuh. Makanya ada tebak-tebakan binatang apa yang adanya di pinggir jalan. Lelepon umum. Kita pakai koin tuh modalnya. Kalau saya dulu emang nakal, koin 2 paku, 2 bolongin kita pakai benang. Jadi kalau mau nelfon, kita masih kita pegang. Kalau sampai panas tuh kuping. Kalau udah habis tutup, tarik lagi pelan-pelan. Jangan diikutin itu ya. Kadang-kadang dulu sambil nakalnya saya itu diganjil sama kayak gitu. Berikutnya, ini mumpung masih ada saya di sini, ya. Zakari wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, aku ciptakan kamu laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, ada yang Padang, ada yang Sunda, ada yang Jawa, ada yang Ambon, ada yang Batak, ada yang Betawi. Satu tujuanku adalah untuk saling kenal, mengenal. Gak mungkin saya bisa mengenal orang Jawa, kenapa? Karena ada interaksi. Artinya dari kenal maka ada korelasinya dengan yang namanya al-amin. Apa al-amin artinya? Benar, jujur, dipercaya. Udah kelas 2, kelas 11, al-amin. Gelarnya Rasulullah. Ya Allah. Ya Allah. Orang yang sabar. Al-amin artinya ya Allah, gak ada lagi. Ujuk kuneng, gue pilihan KMI nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya gelar namanya Amin. Artinya dipercaya. Masya Allah. Tadi kamu ngomong semua. Percaya. Kita ambil istilahnya untuk kita dalam berinteraksi sukses. Baik-baik. Kalau kita baca Fatihah, imam baca
Amin. Al-amin. Al-amin. Dipercaya. Amin. Amin. A-nya pendek, min-nya pendek. Apa artinya? Amin. Mantap. Kan gitu kalau gini. Jangan disebut. Bini jawab aminnya tuh ketahuan apakah lakinya habis gajian apa enggak. Kalau lakinya habis gajian nih, lakinya jadi imam, bininya jadi makmum. Kata lakinya amannya panjang, bininya lalu diterima ya Allah doa kami. Kenapa? Ghairil maghdubi walau jangan kau sesatkan jalan kami ya Allah. Amin. Terima doa kami. Kalau amin artinya aman, sejahtera. Ya. Nah, sekarang adalah ta'aruf dengan sukses. Ini di manajemen pengambil keputusan nih. Bagaimana caranya antara ta'aruf atau dikenal agar kamu menjadi sukses? Nah, tahapan tangga ini adalah proses yang akan kamu lalui dan wajib kamu lalui. Kecuali kamu nggak mau sukses begini-begini aja, ya terserah. Tapi yang namanya kehidupan pasti kamu ingin sukses tadi sebagaimana yang kamu tersampaikan. Awalnya kamu bukan siapa-siapa, tapi dengan proses kamu menjadi siapa. Tugasmu sekarang dalam pola pikirmu sekarang keluarkan saja apa saja yang harus kamu lakukan untuk kamu meraih kesuksesan. Dari kamu bukan siapa-siapa. Tulis di sini. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Silakan. Tulis. Atau biar iya enggak apa-apa. 2. Yuk. Silakan 3. Paling bawah. Belajar dan beribadah. Oke. Silakan yang berikutnya. Ayo. 1 boleh, 2 boleh, nggak apa-apa. Yang ada dalam kepala pikirmu buka aja. Itu yang saya minta. Kamu harus belajar untuk maju ke depan. Yang terlintas apa otakmu tulis. Nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah malu. Ayo belajar. Karena mau bekerja. Ayo. Nah, kalau kita lihat dari jawaban kalian semua ibadah. Cuma Jujur. yaitu restu orang Tua. Ya betul. ya, kita anggap bismillah ya, doa orang tua. Karena apapun semua berangkat dari Orang tua. orang tua. Ya. Ya benar. Dari belajar, beribadah, berusaha, tanggung jawab, ikhtiar, berusaha, sarwa ya. Berdoa, tawakal, istiqomah. Apa tawakal? Menyerahkan semua urusan kepada Allah. Menyerahkan semua kepada Allah. Bukan berarti menyerahkan kita, udah ya Allah, gue malas sudah engkau terserah. Bukan. Artinya apa? Kita Kita tetap udah usaha, tapi di balik usaha kita serahkan semua kepada Allah. Dan nanti Allah yang bikin hasilnya. Kita manusia hanya berusaha. Istiqomah apa artinya? Tetap pada pendirian ya. Apa? Jadi bahasa gampangnya. Terus menerus, mudawamah, istiqomah, apalagi kalau bahasa ininya, Indonesianya, continue ya, optimis, berani, ya, terus belajar, bekerja keras. Ini yang akan kamu temui dan kamu lalui, ya. Dari beberapa jawaban akan menjadi suatu proses perjalanan kamu nanti. Pertama di sini nih, harus berani. Kenapa? Tantangan kamu nanti ke depan begitu sulit. Kamu mungkin mendengar gajian UMR 5.200.000, 5.100.000. Jadi di perusahaan kamu harus upgrade terus. Kenapa? Jangan sampai kerja di perusahaan kamu jadi jongos terus. Itu prinsip saya.
Dimanapun saya ngajar, pasti saya kasih motivasi seperti itu. Kenapa? Setahun pertama lu bekerja, bolehlah lu nunduk. Tahun kedua angkat muka, analisa, pelajari, biar kamu. Tahun ketiga lu harus punya posisi. Kenapa? Semakin kita punya posisi, semakin bermanfaat kita buat orang lain. Kalau bisa ajak teman yang belum kerja, referensi buat saudara yang belum kerja. Tapi kalau kamu nggak punya kebijakan, nggak bisa. Makanya ada pepatah yang mengatakan lebih baik jadi kepala ikan teri, walaupun meskipun jangan jadi buntut walaupun buntut gajah. Kamu udah paham, tapi mungkin susah ngeluarinnya. Jadi kepala meskipun kepalanya ikan teri, tapi jangan jadi buntut walaupun buntut gajah. Udah paham kan maksudnya? Tapi mungkin susah ngeluarinnya kan? Artinya apa? Mendingan kita punya prinsip sendiri, kita punya ngolah sendiri, itu punya kita. Makanya kalau orang yang udah biasa buka usaha, ya wira swasta, kerja di perusahaan di pabrik, udah nggak mau lagi. Kenapa? Dia warung, dia buka usaha, dia yang ngelola sendiri, dia yang ngatur sendiri, rugi dia yang ngerasain, untung dia yang ngerasain, kaya dia yang ngerasain, nggak diatur orang. Itu enaknya emang orang-orang usaha. Minusnya kalau rugi, ya kita nggak bisa ngadu siapa-siapa. Ya kita nggak bisa ngadu siapa-siapa, kita yang ngerasain. Bahkan banyak terjadi orang yang buka usaha, kadang-kadang bandai yang ada di rumah malah kejual. Buat apa? Menutupi kerugian tadi. Semua profesi ada plus, ada minusnya. Jadi karyawan plusnya gaji terjamin sebulan, kita nggak usah bingung. Tapi tertakar. Kalau gaji kamu 5 juta, ya udah tiap bulan 5 juta. Proyeksinya adalah lihat karyawan itu yang paling lama. Mbak, berapa lama jadi karyawan di sini? 10 tahun. Secara ekonomi ya, jangan karena agama. Secara ekonomi dia punya apa? Motor, rumah. Berarti pikiran kita 10 tahun gua kerja di sini, gua punya motor, punya rumah. Lihat aja karyawan lamanya. Kecuali jangan lihat bagian direktur, manajer, jangan, yang setara. Artinya kalau kamu jadi perusahaan gaji tertakar, nggak bisa lebih, kurang mungkin nggak bisa karena memang udah UMR. Tapi lebih nggak mungkin. Tapi orang dagang bisa lebih. Kalau lagi anjlok, ya bangkrut. Tapi kita kerja di perusahaan diatur orang. Waktu diatur, kerjaan diatur, makan diatur. Nanti lo ngerasain namanya kerja. Di lain sisi harga diri terinjak-injak. Di lain sisi gue emang butuh kerjaan. Makanya berapa banyak yang saya alami selama saya di dunia industri, perempuan usia-usia kayak kami itu menjual diri. Demi apa? Demi sesuap nasi bahasanya. Pengertiannya demi yang penting gue masuk kerja. Saya ngerasain sendiri. Saya waktu jadi satpam, terus saya pindah ke bagian staf IE, pindah ke staf ARD, terus saya karyawan, butuh karyawan dulu hampir 30 berapa gitu. Itu sampai ada yang ngomong waktu interview sama saya tuh, berapa nggak apa-apa, bapak berapa malam tidur sama saya. Benar. Oh, sampai sebegitunya. Mungkin sekarang bahasa begini kamu tabu, amat sangat tabu. Tapi nanti kamu sudah bekerja di luar sana, bahasa kayak gini kamu, Masya Allah. Dan disitulah kamu akan menjadi perang batin. Perang batin. Apalagi mohon maaf, kamu anak tertua, adik banyak, ingin bantu orang tua, ekonomi orang tua, ingin bantu adik sekolah segala macam. Posisimu berada di seperti itu. Disitulah kamu akan teruji. Apakah kamu masih pegang komitmenmu atau kamu akan luntur oleh keadaan? Perhatikan, kan suruh berubah. Kok belum berubah? Kurang pikir ini. Ya. Kenapa? Makanya kalau punya guru yang mempunyai pengalaman banyak di luar sana, ambil pengalamannya buat kamu, bukan buat saya. Mohon maaf saya, tadi saya ngomong sama Pak J, ngomong sama guru yang lain. Saya termasuk guru ini sekolah yang ke-10. Pak J sendiri berdua sekolah.
Artinya apa? Dari 10 sekolah yang udah pernah saya datangi, nggak ada kalimat saya yang mereka nggak rasakan. Semua mereka rasain di luar sana. Yang hari itu benci sama saya, yang saat sekolah gedeg banget sama saya, yang lagi sekolah sama saya itu angkuh banget sama saya. Tak kala mereka lulus 2-3 tahun, bener kata Pak Rusdi, dulu gue nyesel segala macam. Itu kehidupan. Saat ini kau punya komitmen akan berubah 2-3 tahun ke depan. Saat ini pola pikirmu akan berubah 2-3 tahun ke depan. Kenapa? Saat ini pola pikirmu sedewasa-dewasanya kalian, seumur kalian doang, sepengalaman kalian doang, selingkuh pergaulan kalian doang. Tapi nanti 2-3-4 tahun pergaulan akan lebih luas. Sama kayak kamu SD, nggak mungkin kamu sekarang tanya dari pergaulannya. Dari SD ke SMP agak meluas pergaulannya, masuk ke SMK lebih luas lagi pergaulannya. Kamu lulus sekolah, kuliah, lebih luas lagi pergaulannya. Baru memahami, oh ini yang dimaksud guru-guru saya di sekolah. Kalau kamu nggak bisa berubah dari sekarang, kayak tadi